Ibu saya selalu menceritakan bagaimana kakeknya menekankan pada dirinya dan untuk kepada kami, anak-anaknya, untuk berperilaku yang sebaik-baik mungkin, berbuat amal yang sebanyak-banyaknya, namun sekalipun janganlah berbuat jahat. Disinilah kenapa poin ini sangat mendalam artinya, sangat penting maknanya, dan membuat kita menyadari bahwa kehidupan ini tidak bolehlah dipermainkan ataupun disia-siakan begitu saja. Saudaraku dimuliakan Allah, kita sebagai orang Islam haruslah memiliki kebanggaan sebagai orang Islam. Karena jaminan kita bukan hanya untuk di dunia, namun jaminan kita untuk di akhirat kelak. Ketahui bagaimana tahun 90-an ke bawah, masyarakat kita sangat polos. Jiwanya jiwa yang sangatlah halus. Dan kalbunya sangatlah benar-benar bersih. Kini di tahun 2023 kita melihat bagaimana semua informasi sudah kita terima dari kejahatan, dari problematika sehari-hari. Informasi itu sangatlah mengganggu kehidupan kita. Bagaimana merubah mindset yang membuat kita kehilangan hal-hal yang halus dalam sanubari kita, kalbu kita, yang akan merusak segala mentalitas kejiwaan kita. Halo, Assalamualaikum, saya Abdul di Jakarta. Saudara sekalian, apa kabar? Semoga sehat walafiat dan diberikan segala kebaikan iman Islam untuk Anda dan keluarga tercinta. Kali ini kita bahas tentang yang sederhana saja ya, yang dimana yang sederhana ini ternyata penuh makna yang sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari ini kita sangat ketahui banget. Kita yang ngejalaninnya, karena kita yang ngerasain. Kita tahu bagaimana nggak selalu kehidupan kita ini sedih-sedih banget, nggak selalu ngecewain banget, nggak selalu bagaimana kehidupan kita ini merana banget. Kenapa? Karena Allah masih kasih sayang untuk kita, untuk bisa ngerasain bagaimana warna-warni kehidupan kita ini dengan segala macam hal yang kita tidak duga-duga. Yang dimana banyak rizki kita yang harusnya kita bersyukur nikmat sama Allah. Kita sebagai mayoritas orang Islam harusnya memaknai ini lebih dalam lagi. Harus pandai-pandai bersyukur nikmat kepada Allah. Kita punya tanggung jawab kali ini yang dimana kita bukan hanya untuk mementingkan urusan kita di dunia, tapi juga mementingkan urusan kita nanti di akhirat. Bagaimana juga kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya merasa Anda semua memiliki banyak peluang yang sangatlah luar biasa. Namun sebelum itu, kiranya informasi ini perlu Anda saring. Bagaimana juga, ini adalah kewajiban kita semua untuk menyaring segala informasi yang masuk dan perlu Anda ambil nilai-nilai positifnya. Bagaimana juga kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan pendewasaan yang tidak ingin ada kekurangan. Jangan sampai kita sampai salah jalan atau salah informasi, yang dimana yang menyebabkan tidak berkembangnya pendewasaan pada kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bagaimana diri kita selalu diserang oleh berbagai banyak informasi, yang dimana informasi itu bisa saja hanyalah sebuah hayalan, bisa saja sebuah ilusi, bisa saja sebuah propaganda, bisa saja sebuah hal yang sebentuknya hiburan semata. Di sini kita cenderung melihat semuanya justru biasa-biasa saja, hal-hal yang normal saja. Namun realitanya kita perlu berhati-hati. Termasuk itu bentuk hiburan sekalipun, di mana informasi itu bisa saja mengunci, memberikan pemahaman yang membuat kita terhanyut di dalamnya dan mengganggu kinerja motorik kita, mental kita, kejiwaan kita, dan akhirnya mengancam kesehatan kita. Kini saya mengajak Anda semua membahas ini karena ini sangat penting. Karena kita memiliki iman Islam, kalbu kita, rasa kehormatan kita, mana ada kejujuran, yang dimana terbangun kebenaran, yang dimana terbangun rasa empati yang tinggi. Saya tidak ingin karena informasi yang kita serap terlalu banyak menyebabkan kita kehilangan nilai-nilai rasa batin kasih sayang yang selama ini dipupuk oleh orang-orang tua kita terdahulu, di mana dijaga benar adabnya, perilakunya. Jangan sampai
melenceng dan menjadi karakter yang tidak seharusnya kita miliki. Saya melihat bagaimana informasi ini dibentuk dengan disengaja, dibentuk dengan terencana. Informasi ini dibentuk bagaimana kita orang Islam, khususnya mayoritas orang Islam di Indonesia ini, mempunyai pola pikir yang liar, mempunyai pola pikir yang dimana menjebak mereka untuk terus bisa merefleksikan diri mereka, tapi mereka tidak memiliki ada. Karena itu kita lihat banyak sekali, karena informasi-informasi yang beredar luas ini justru malah menimbulkan banyak sekali kejahatan. Tingkat kejahatan semakin tinggi, dan kita, masyarakat kita yang tidak bersalah atau orang tua kita, keluarga kita, lingkungan kita menjadi korbannya. Sungguh ini sebuah kezaliman, ini sebuah kejahatan. Masihkah Anda ingat bagaimana di bioskop-bioskop kita di tahun 90-an menayangkan tayangan film-film yang bentuknya sangatlah kotor, yang merusak mental kita, kejiwaan kita, akhlak kita sebagai orang Islam. Begitu banyak pengaruh-pengaruh yang ingin merusak dan mengganggu kehidupan kita sebagai umat Islam di negeri ini. Lalu bukan hanya sampai di situ saja, kita masih ingat bagaimana di media koran-koran kita di negeri ini memunculkan informasi cerita-cerita yang memuaskan nafsu belaka. Perilaku yang menyesat dan menyimpang ini disengaja dibentuk untuk merusak moral kehidupan kita sebagai anak bangsa di negeri ini. Bukan hanya sampai di sana perusakan moral kita, akhlak kita, iman Islam kita dengan mengganggu, ternyata realitanya mereka menjadi-jadi. Mereka merusak bangsa kita ini dengan film-film bajakan yang punya nilai-nilai yang kotor. Banyak sekali masyarakat kita terpancing oleh hawa nafsu yang dimana pemberitaan media-media menginformasikan akan keberadaan lokasi tersebut. Mereka membiarkan masyarakat kita dari Sabang hingga Merauke ingin mencari tahu. Mereka orang-orang yang di luar Islam ini menggiring orang-orang Islam untuk terjebak pada pola pikir yang kotor, yang jahat, yang pada akhirnya mendatangkan musibah di kehidupan kita bangsa Indonesia. Kita lihat bagaimana kejahatan-kejahatan, perilaku-perilaku kotor menimpa keluarganya, lingkungannya, memperlakukan kita semena-mena, menjadikan kita tumbal semata, menjadikan kita orang-orang yang terjebak pada propaganda. Jangan kita telan lagi mentah-mentah semua informasi yang masuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan kita ikuti permainan yang dimana mereka ingin kita mengadopsi perilaku kejahatan yang di luar Islam tersebut. Jangan biarkan kita terkungkung, tidak mempunyai jalan keluar. Jangan biarkan kita melihat korban-korban baru berjatuhan dan menjebak kehidupan bangsa ini. Kasihan saudara-saudari kita yang terjalimi akibat pengaruh oleh para pelaku-pelaku kejahatan ini. Kita bangsa Indonesia ini benar-benar dijadikan tumbal oleh orang-orang yang ingin merusak kehidupan kita sehari-hari. Karenanya kita harus berhati-hati dan menjaga diri kita baik-baik. Mari kita tumbuhkan iman Islam. Mari kita bersilaturahim satu sama lain, membangun nilai-nilai agama ini yang dimana kita akan saling mengingatkan dan akhirnya kita terselamatkan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan lupa kita akan saling mendoakan satu sama lain, karena dengan doa ini adalah senjata kita semua sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya berharap dan mendoakan Anda semua semoga sehat walafiat. Jangan lupa pilih satu partai Islam saja, dan saya merasa yakin pemimpin yang akan datang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih baik lagi, meninggalkan prinsip-prinsip dari pemimpin sebelumnya yang merusak bangsa ini, yang mengganggu norma dan kehidupan bangsa ini, yang merusak kedaulatan, kekayaan alam di bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Tidak ada lagi orang-orang yang duduk di kursi terhormat tersebut membuat undang-undang yang hanya menerkam kita, mencengkeram kita pada kepentingan bangsa asing. Tidak ada lagi partai-partai politik nasionalis yang akan kita pilih di masa yang akan datang, yang hanya akan menyesatkan kita berpuluh-puluh tahun. Cukuplah kita menjadi korban mereka selama ini, dan mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang rahmatan lil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Sampai jumpa saudaraku.